Pada hari ini, tanggal 26 Agustus 2025, kami dari kelompok vitamin akan mewawancarai Ibu Dwinita Viviani sebagai dokter spesialis penyakit dalam. Untuk pertanyaan pertama, apa saja penyakit reproduksi yang dikeluhkan pasien selama 1 tahun terakhir? Di rumah sakit? Ya. Oke. Penyakit reproduksi yang banyak, ini nggak ada ininya ya, nggak ada bocorannya pertanyaannya. Jadi nanya dulu. Jadi kalau yang paling sering kalau di bagian penyakit dalam itu, penyakit reproduksi adalah infeksi saluran kencing ya. Infeksi saluran kencing, kemudian leukoria itu adalah keputihan. Kemudian pada laki-laki itu infeksi saluran kencing yang pria terutama ke arah sifilis ya. Tapi itu tidak terlalu banyak. Kalau yang paling banyak infeksi saluran kencing. Infeksi saluran kencing bagian bawah. Alat reproduksi berarti lekorenya, berarti keputihannya ya. Atau ada yang maksudnya di mana nih? Apa aja kalau dari ini penyakit reproduksi itu yang mana maksudnya? Kalau di pelajaran kalian, penyakit yang termasuk penyakit reproduksi itu apa? Yang termasuk kanker testis kayak termasuk deh kemarin itu. Kanker testis, terus apa lagi? Kanker serviks ya? Ya. Nah itu termasuk. Ya, kanker serviks banyak. Kanker testis jarang. Jawabannya kanker serviks. Terus gimana? Gejala awal dari terkena kanker serviks itu apa? Gejala awalnya biasanya tidak terlalu jelas ya. Biasanya nyeri di panggul. Dan biasanya kita harus melihat dulu ya, faktor usia dulu. Jadi kanker serviks itu sering terjadi pada wanita yang sudah melakukan hubungan seksual. Dan secara aktif gitu. Jadi sudah kadang-kadang suka ganti-ganti pasangan atau misalnya tidak sekali atau 2 kali melakukan hubungan seksualnya satu. Kemudian yang kedua, ketika si wanita ini sudah sering melakukan hubungan seksual, ternyata pada satu masa dia merasa panggulnya sakit, misalnya seperti itu. Kemudian ketika menstruasi itu keluar cairan berbau dan biasanya berwarna abu-abu keputihannya dan baunya tuh bau busuk ya. Itu biasanya sudah kanker serviksnya tuh sudah stadiumnya sudah lebih dari 2, sudah lanjut. Tapi kalau yang di awal-awal biasanya yang paling sering itu adalah nyeri di panggul atau nyeri pada saat berhubungan seksual. Pertanyaan selanjutnya, apakah nyeri pinggul saat prahaid normal? Menurut dokter? Kalau nyeri pinggul saat pinggul saat haid itu normal, karena memang pada saat itu si rahim itu memang membesar. Nah, karena dia membesar, karena dia menebal dinding rahimnya, kan di situ kalau sudah hormon-hormonnya itu berusaha untuk menciptakan ruangan rahimnya itu bisa ditumbuhi oleh janin ya seharusnya. Tapi ketika dia tidak ada yang membuahi ya, maka dia akan meluruh. Nah, nyerinya itu ya karena dia membengkak, rahimnya itu membengkak, jadi jaringan ikat di sekitarnya juga akhirnya menyebabkan kaku juga karena pembengkakannya. Ya kalau badan kita agak bengkak gitu kan, ada luka gitu bengkak, nyeri, itu yang terjadi. Jadi memang wajar. Kalau misalnya dia udah 17 tahun ke atas tapi dia belum menstruasi, itu normal apa enggak? Tidak normal. Karena normalnya itu menstruasi itu di mulai umur 10 sampai 14 tahun. Seharusnya segitu. Jadi ketika sudah lebih dari 14 tahun masih belum menstruasi harus diperiksakan.
Pertanyaan selanjutnya, bagaimana jika ada orang yang tidak mengganti pakaian dalam 2 kali sehari, apa dampaknya? Dampaknya tadi bisa keputihan atau infeksi namanya candidiasis, berjamur. Ya, jadi gejalanya itu kalau gatal pada kelaminnya, ya, kemudian nanti keluar cairan putih seperti susu. Nah itu kalau tidak pernah mengganti atau menggantinya tidak 2 kali sehari kan bersamaan dengan mandi, itu makanya menyebabkan bisa tertimbul jamur di situ atau kita sebut sebagai candidiasis. Mengapa orang-orang yang sering melakukan hubungan seksual sembarangan bisa terkena penyakit HIV? Kenapa orang yang melakukan hubungan seksual sembarangan itu bisa terkena penyakit HIV? Jadi HIV sendiri adalah human immunodeficiency virus ya, yang menyerang pada orang-orang dengan yang kemudian dia ketika virus itu masuk dia akan menyebabkan daya tahan tubuh manusia itu akan turun gitu ya. Nah, penyebarannya memang salah satunya adalah melalui hubungan seksual gitu. Kenapa dia bisa menular melalui hubungan seksual? Memang dia yang dia kenai atau yang dia infeksi adalah saluran genital ya. Saluran genital itu kalau perempuan itu ada vagina di situ, kalau laki-laki itu adalah testis ya. Nah, kalau untuk di sebelah mananya yang menularkan itu adalah kalau laki-laki di bagian air maninya ya. Jadi spermanya sendiri tidak, tetapi cairan spermanya itu yang menyebarkan virusnya. Sedangkan kalau di perempuan itu lebih karena perlukaannya. Jadi karena ada perlukaan, ada iritasi di situ karena setelah berhubungan seksual, maka itu akan menyebarkan virus dari HIV tersebut. Nah, jadi kalau misalnya ternyata orang ini sudah kena virus itu terus dia berhubungan badan, maka dia akan bisa menyebarkan ke orang lain gitu. Nah, dan dari mana misalnya kita tanya dari mana sih asalnya si virus ini gitu kan? Ya kalau misalnya kita sudah tahu bahwa orang ini adalah sering melakukan hubungan seksual, maka dia akan kemungkinan besar bisa terkena virus HIV di luar dari pasangan terlalu lebih dari satu pasangan seperti itu. Ada nggak saran atau tips yang bisa dokter berikan untuk menjaga kesehatan reproduksi? Baik, ini hubungannya sama perempuan ya. Kalau laki-laki sama laki-laki juga, dua-duanya ya. Jadi kalau kita yang paling pertama adalah untuk menjaga organ reproduksi itu, kita harus satu tadi ya, tidak boleh menggunakan celana dalam itu side A, side B. Biasanya laki-laki tuh suka begitu. Nanti dibolak-balik gitu ya, sampai 3 hari nggak ganti-ganti. Itu tidak boleh. Kalau perempuan itu wajib hukumnya untuk mengganti celana dalamnya. 2 kali sehari ketika minimal 2 kali pada saat mandi ya, 2 kali sehari pada saat mandi. Kemudian yang kedua adalah tidak melakukan hubungan seksual di luar nikah ya. Kalau belum menikah, kemudian melakukan hubungan seksual atau menggunakan tangan kita ya untuk bermain-main dengan alat reproduksi, itu juga bisa menyebabkan infeksi. Nah, infeksi itu kalau ternyata infeksinya hanya ringan, nggak ada masalah ya, bisa diobati dengan antibiotik. Tapi kalau infeksinya berat, dia akan berubah menjadi suatu kanker. Tadi bisa kanker testis atau kanker serviks gitu. Karena virusnya bisa jadi masuk lewat tangan yang kotor, seperti itu. Jadi untuk menjaga itu pertama tidak menggunakan underwear atau celana dalam, itu tidak mengganti celana dalam lebih dari 1 hari. Kemudian yang kedua tidak melakukan hubungan seksual sebelum menikah. Yang ketiga adalah tidak mengotak-atik daerah reproduksi itu dengan tangan kita ya.
menggaruk kah atau apa, itu lebih baik dihindari. Kalau gatal disiram saja, kalau perempuan ya disiram saja pakai air hangat, kemudian boleh dikasih cairan antiseptik untuk kemaluan khusus perempuan. Laki-laki pun begitu, tapi laki-laki jarang sampai sakit banget, gatal banget tuh jarang. Itu. Oke, selanjutnya. Apa saran Anda untuk pasangan yang sedang berjuang dengan masalah infertilitas? Ini yang nanya anak SMP atau saran untuk pasangan yang berjuang untuk infertilitas ya. Jadi ini artinya bahwa sudah lama tidak hamil gitu ya. Udah berapa tahun nggak hamil gitu ya. Misalnya biasanya kita sebut infertil itu ada namanya tadi ya, amenore. Tadi yang ditanyakan 17 tahun kan? Namanya amenore primer ya, tidak menstruasi. Nah, kalau misalnya dia berjuang untuk mempunyai anak, itu harus satu diperiksa alat reproduksinya, normal atau tidak. Kalau perempuan menstruasinya rutinkah atau misalnya nggak teratur, nah itu harus kita periksakan ya. Kemudian bagaimana bentuk dari rahimnya, terus kemudian bagaimana kistanya, ovariumnya ya, bagaimana bentuk ovariumnya, makanya harus diperiksakan ke dokter kandungan. Kalau yang laki-laki sama, kita periksakan bagaimana spermanya itu bergerak, apakah dia bagus pergerakannya atau tidak. Nah, kemudian yang kedua adalah gaya hidup yang sehat. Kalau perempuan itu harus olahraga, ya, olahraga, mengurangi berat badan, kemudian mengurangi makanan-makanan yang terlalu tinggi karbohidrat dan lemak, seperti itu. Kalau perempuan seperti itu, supaya tidak terjadi namanya PCOS atau gangguan pada saluran tuba falopii-nya. Tahu kan tuba falopii? Saluran yang dari ovarium ke rahim. Nah, itu harus lancar. Nah, kalau ada PCOS dia akan tersendat-sendat. Makanya benihnya itu tidak akan bisa sampai ke rahim. Kalau laki-laki tidak boleh merokok, ya. Kalau merokok dia akan mengganggu fertilitasnya. Ya, kesuburannya pasti akan terganggu. Sarannya tidak merokok ya, kalau memang sedang berjuang ya berhenti merokoknya. Kemudian yang kedua, tidak boleh begadang. Kemudian yang ketiga, olahraga, kalau dia adalah olahragawan tidak boleh terlalu berat olahraganya, apalagi pesepeda ya, yang suka main sepeda. Kemudian yang kedua lari ya, itu lebih baik dihindarkan melebihi dari 1 jam untuk larinya. Dan apalagi bersepeda, karena itu akan mempengaruhi pemanasan dari, kan kalau di laki-laki tempat mematangkan spermanya itu kan vas deferens ya, ada di prostat. Nah, itu harus dijaga supaya tidak terlalu kena panas ya, kena panas. Kemudian yang ketiga ya, keempat ya harus diperiksakan ke dokter bagaimana spermanya, gerakannya dan sebagainya. Dan yang terakhir yang paling penting adalah kalau sudah semuanya dilakukan, pemeriksaan, harus berdoa kepada Allah, karena anak itu adalah rezeki. Jadi kalau misalnya Allah memang memberi, ya alhamdulillah. Yang penting kita sudah ikhtiar dengan tadi pemeriksaan di awal. Untuk pertanyaan terakhir, apa saran atau pesan Anda untuk remaja sekarang yang melakukan pergaulan bebas? Remaja sekarang yang melakukan pergaulan caranya ya jangan melakukan pergaulan bebas. Jawabannya. Kenapa? Karena satu, pergaulan bebas itu resikonya sangat tinggi. Kalau kita melakukan pergaulan bebas artinya kita melakukan, bisa jadi kita sampai kepada kondisi melakukan hubungan seksual di luar nikah. Resikonya apa? Satu, bisa terjadi tadi kanker serviks ya, yang paling resiko kanker serviks. Mungkin di awal 1, 2, 3 kali tidak masalah, kita nggak ngerasa apa-apa. Tapi ketika sudah mulai sering, nanti timbulnya tidak pada saat awal melakukan hubungan seksual, tapi kalau sudah bertahun-tahun,
Karena namanya kanker, sel kanker itu merubah sel aslinya. Misalnya kita kita buka otot yang ada di pipi kita ini. Dia bentuknya pipih-pipih selnya itu. Nah, kalau dia ada sel kanker, dia bisa jadi ada yang berbentuk lingkaran, berbentuk kotak, berbentuk jarum seperti itu. Dan itu terjadi tidak pada setahun 2 tahun. Jadi makanya ketika sudah sejak remaja melakukan hubungan seks atau pergaulan bebas, itu nantinya bisa jadi di usia muda sebelum umur 20 tahun bisa terkena kanker serviks. Satu. Yang kedua, kalau tidak kena kanker serviks, hamil. Kalau kita melakukan hubungan badan ternyata hamil, resikonya adalah kita harus bertanggung jawab terhadap apa yang kita kerjakan. Bagaimana kita membesarkan anak? Ya kan, padahal anak itu adalah amanah ya dari Allah. Bagaimana nanti ketika dia sudah besar? Dia akan bertanya siapa sebenarnya orang tuanya. Bagaimana kedua orang tuanya bertemu. Itu menyebabkan nanti anak itu akan menjadi kecil hati. Ya, nanti ketika sudah dewasa mungkin kita merawat anak itu, tetapi nanti ketika dewasa dia tahu bahwa itu bukan dari hal yang wajar, maksudnya karena pergaulan bebas orang tuanya, maka itu akan menyebabkan anak-anak yang di masa akan datang ini yang berasal dari pergaulan bebas menjadi anak-anak yang tidak kuat, tidak strong, tidak imannya juga tidak bagus. Karena apa? Karena tetap saja ya namanya trauma pada masa lalu itu bisa mempengaruhi perkembangan mental dari seorang anak. Seperti itu. Ya, kedua seperti itu. Yang pertama adalah menyebabkan sakit, kanker serviks. Kedua, ataupun kanker testis juga bisa. Kemudian yang kedua tadi ada bisa hamil pada saat usia masih sangat kecil, di mana rahimnya belum siap untuk menerima janin. Dan kitanya pun belum siap, dan orang yang melakukan hubungan di luar nikah itu belum siap untuk menjadi seorang bapak dan seorang ibu. Dan yang terakhir adalah kalau misalnya tidak terjadi ketiganya, bisa jadi eksesnya atau resikonya atau efeknya itu tidak ditemukan pada saat itu, pada sesudahnya. Karena kalau pergaulan bebas itu resikonya dia akan terbiasa dengan hal yang buruk. Di dalam Islam kan la taqrabu zina, ya. Mendekati saja tidak boleh, apalagi bermain di situ. Kenapa? Karena kalau sudah mendekati, maka setan akan menang telak terhadap diri kita. Jadi orang yang sudah mendekati zina, sudah melakukan hubungan seksual di luar nikah, sudah melakukan pergaulan bebas, maka itu dikatakan bahwa dia sudah kalah telak dari setan. Seperti itu. Padahal manusia itu lebih tinggi derajatnya dari setan. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk saran supaya tidak melakukan pergaulan bebas. Jadi gitu saja pertanyaan kami untuk Dr. Vivi. Untuk Dr. Vivi kami ucapkan terima kasih untuk telah meluangkan Sama-sama. waktunya untuk wawancara ini. Ya, terima kasih juga atas wawancaranya. Pinter-pinter anak-anak Al-Madinah ya. Ditutup langsung aja berarti. Ya. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulan yang bisa diambil dari omongan Dr. Vivi adalah menjaga kesehatan reproduksi sangat penting bagi remaja karena di masa remaja tubuh lagi banyak perubahan. Kalau kita ngerti cara ngerawat organ reproduksi kita, misalnya dengan mandi 2 kali sehari atau ganti celana dalam atau pakaian dalam minimal 2 kali sehari, menjaga pola makan dengan menjauhi makan makanan cepat saji atau makanan instan, dan menjauhi pergaulan bebas. Karena kalau misalnya kita sekarang nih lagi
pergaulan bebas lah gitu, pergaulan bebas lah ya. Kita melakukan seks sama siapapun, siapa gitu, Jamal, Asep gitu kan. Nah, kita melakukan seks sama mereka tuh. Nah, kita mudah dapat penyakit HIV. Penyakit HIV itu penyakit yang cepat menular ke orang berikutnya gitu. Jadi penyakit HIV itu sampai sekarang tuh belum ada obatnya. Jadi jangan pernah melakukan pergaulan bebas atau seks sembarangan. Jadi misalnya kalau kita udah rutin nih menjaga pola makan, menjaga kebersihan, sering olahraga, menjaga pergaulan, kita akan mudah terhindar dari penyakit-penyakit atau hal-hal yang tidak diinginkan. Selain itu, kesehatan reproduksi juga bikin kita lebih siap menghadapi masa pubertas dan lebih bertanggung jawab dengan diri sendiri. So, menjaga kesehatan reproduksi bukan cuma untuk sekarang, tapi juga buat masa depan. Sekian wawancara dari kami bersama Dr. Vivi.